Kira-kira apa yang dilakukan oleh si Zaki? Zaki itu lagi ngapain sih? Lagi ngapain Zaki? Oh, sedang memberi sedekah. Bani, sedang apa Bani? Sedang memberi sedekah. Oke. Nadira. Nadira, sedang apa Nadira? Sedekah. Sedang sedekah. Nah, yang dilakukan si Zaki itu termasuk perilaku apa? Hah? Itu termasuk perilaku apa? Baik. Baik. Ikhlas. Oh, ikhlas. Apalagi? Tidak sombong. Hah? Tidak sombong. Tidak sombong. Sikapnya itu bagian dari perilaku apa sih? Namanya Arda. Nah, termasuk aksi atau bagian dari perilaku apa? Kamu mau nggak melakukan seperti Zaki? Mau? Kenapa kok mau? Karena baik. Karena baik. Siapa yang mau jadi seperti si Zaki? Karena? Juga memberi. Oh, misalnya nih, di dekat rumah ada orang yang susah. Kamu mau ngasih, Poten? Mau ngasih. Kenapa? Ikhlas. Terus, apalagi? Kira-kira kalau kamu mau nggak niru si Zaki? Mau. Alasannya kenapa? Suka memberi. Iya. Misalnya, coba lihat gambar itu ada kakek-kakek. Kamu mau memberi nggak? Mau. Kenapa mau memberi? Ikhlas. Iya. Karena kasihan. Oh, karena kasihan. Mikael, kalau seandainya jadi si Zaki, ya, ketemu kakek-kakek, kamu mau nggak ngasih? Emang kenapa rupanya kakek di gambar itu? Kakinya nggak bisa jalan. Pakai tongkat. Kalau dia pakai tongkat, bisa nggak kerja? Susah ya? Ya. Siapa yang pernah melakukan seperti si Zaki? Di mana pernah kasih infak atau sedekah? Oh, di masjid. Ada yang orangnya gimana? Di pasar. Kondisi yang kamu kasih sedekah itu bagaimana kondisi dia? Nggak bisa jalan. Ngapain dia duduk? Mau minta-minta. Kayak mana sih caramu supaya bisa ngasih sedekah sama dia? Masukkan uang. Mas ke kotak infak. Mikael, pernah nggak kasih sedekah? Gimana cara Mikael? Infak. Cara berinfaknya gimana? Masukin ke kotak. Masukin ke kotak infak. Kaniza, kira-kira uang infak yang kamu kasih itu tadi dipakainya untuk apa? Beli makan. Untuk beli makanan? Oh, selain itu? Nggak ada. Cuman beli makanannya? Ya sama air. Gimana ciri-ciri orang yang dikasih infak itu? Pakai kakek, pakai topi, baju hitam, celana hitam, Kondisi orangnya kayak lumpuh. kayak lumpuh ya? Bersih nggak? Enggak. Nah, ketika kamu ketemu dia, itu gimana prosesnya? Bisa nggak ceritakan kejadian itu gitu? Aku lagi mau beli jajan, terus pas mau keluar pintu itu ketemu kakeknya. Terus Aku kasih uang. langsung kasih uang. Iya. Besoknya masih ada nggak dia? Besoknya nggak ada. Loh, di tempat lain pernah nggak ketemu? Oh, nggak pernah ketemu. Gimana sih ciri-ciri anak saleh itu? Pakaian sederhana dan senang berinfak dengan ikhlas. Oh, gitu ya, Akmal. Coba, Soleh. Apakah itu termasuk perilaku dari surah Al-Ma'un? Iya. Berinfak dengan ikhlas.
saat beribadah, Heeh. berpakaian sederhana, Heeh. Ah, Gibran pernah nggak seperti si Zaki? pernah Apa sih kok mau melakukan itu? karena dapat pahala. Orangnya tidak bisa jalan, Kondisi orang tua itu seperti apa? kakinya nggak ada, Perasaanmu bagaimana ketika ketemu dia? kasihan, Kasihan. rasa kasihan. Sering nggak ketemu dengan orang itu? Sering Di mana? di di masjid, Oh, di masjid. Selain di masjid, di mana lagi? di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Dia nggak punya kerjaan lain selain itu. Nah, kenapa Gibran mau kasih sedekah? Karena merasa kasihan. Cuman merasa kasihan. Ketika Gibran ketemu orang seperti itu, bisa jelaskan nggak cara atau bagaimana kamu kok bisa ngasih itu gitu, ngasih sedekah? Aha. Bilang bismillah, Aha. lalu dimasukin Lalu dimasukin ke ke kotak infak. Itu yang di masjid. Nah, kalau di pasar gimana? dikasih ke kotak besek. Oh, kotak besek. Oh, gitu. Perasaanmu bagaimana? Senang, Senang. Terus apa lagi? Ikhlas. Pernah nggak coba jelaskan senangnya itu bagaimana? Senangnya itu gimana? Ikhlasnya itu gimana? Perasaan hatinya. Oh, senang bisa bersedekah. Bisa nggak ungkapkan perasaanmu ketika memberi, sebelum memberi, ketika bersedekah, sama sudah bersedekah? Coba gambarkan, jelaskan. Gimana? Hah? Oh, biasa aja. Biasanya Gibran pakainya bagus-bagus buat kamu. Bagus-bagus. Di hadapan, kalau di hadapan orang yang miskin gimana? kasihan. Oh, kasihan. Kalau orang miskinnya pakaiannya jelek, Zaki mau nggak pakaian jelek? Gibran mau nggak pakaian jelek? Mau. Supaya apa pakaian jelek? Supaya nggak iri. Yang nggak iri siapa? Oh, yang nggak punya baju bagus ya. Kira-kira apa ya yang dirasakan oleh orang tersebut gitu kalau kita pakaiannya bagus? Oh, biar nggak iri ya. Perasaanmu gimana kalau seandainya kita pakaiannya jelek gitu di hadapan orang miskin? Orang yang melalaikan sholat itu termasuk golongan orang yang apa? Orang ria, orang yang kikir. Coba, hah? Orang kafir. Orang yang ria. Sholat berjamaah. Tapi kamu bercanda, main-main. Kayak yang dijelaskan Pak Sas, itu termasuk perilaku apa? Melalaikan sholat. Berdasarkan surah apa? Ayat? Ayat berapa? Ayat 5. Oh gitu. Kira-kira melalaikan sholat itu yang gimana sih? Sholat yang
Melupakan sholat, ninggalin sholat ya. Terus apa lagi, Nak? Tidak tepat waktu. Terus apa lagi? Melalaikan sholat itu. Orang yang melalaikan sholat itu seperti apa? Melalaikan sholat. Hmm? Melupakan. Terus gimana lagi? Hah? Buat ria. Berbuat ria. Apalagi? Kemarin kata Pak Sas, orang yang melalaikan sholat itu kayak mana aja? Mendustakan agama. Terus? Menghargai anak yatim. Gimana lagi yang perilaku tidak lalai sholatnya? Ye? Hah? Boleh, boleh. Nanti ke sini ya. Apa akibat kalau suka bercanda atau main-main ketika sholat? Mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa apa nih? Masuk neraka. Terus? Mendapatkan siksaan. Oke, misalnya nih di masjid sholat jamaah toh, terus banyak orang. Nah, kamu main-main bersama temanmu, bercanda, lari-lari. Kira-kira apa yang terjadi? Apa akibatnya? Hah? Yang celaka siapa? Hah? Anak laki-laki. Yang lari-lari. Yang lari-lari. Celakanya itu bagaimana? Pernah nggak kira-kira lihat orang yang sholat tapi main-main terus dia celaka? Pas lagi sholat itu orangnya bicara-bicara terus. Sholatnya nggak benar. Terus keluar masjid jatuh. Oh, keluar masjid jatuh. Keluar masjid jatuh. Yang luka apanya? Kakinya. Kakinya. Oh, itu akibat apa itu? Rame saat sholat. Tidak khusyuk saat sholat. Tidak khusyuk saat sholat. Kena neraka nggak kira-kira itu? Masuk neraka ya? Nah, apa akibatnya kalau misalnya kamu bercanda, main-main ketika sholat? Jamaah yang lain tuh gimana jadinya? Jamaah, hah? Tidak fokus ya? Tidak khusyuk jamaah yang lain? Oke. Selain itu apa lagi? Terganggu. Nah? Terganggu. Kalau ada orang seperti itu berpahala nggak? Sholatnya dinilai pahala nggak? Nggak ya? Nah, itu orang yang melalaikan sholat termasuk golongan orang yang apa? Munafik. Orang munafik. Apalagi? Hah? Sirik. Oke. Gimana caranya supaya kita tidak main-main ketika sholat? Nggak mengganggu orang lain ketika sholat. Gimana caranya? Gimana, Nak? Tidak rame. Tidak rame itu Sholat. gimana maksudnya? Tidak khusyuk. Harus khusyuk. Itu caranya ya? Selain itu apa lagi? Kalau misalnya ada teman-teman yang ngajakin kita bercanda, Cuekin. cuekin ya. Pernah seperti itu, Gibran? Jadi Gibran sholatnya benar-benar khusyuk. Supaya apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Berarti kalau Lebaran apa? Ngomong-ngomong apa? Orangnya dulu sholat. Tak dulu sholat. Kapan? Dino tahun apa? Dino apa? Bulan apa? Jam piro? Detik piro? jadi gini, kalau kita main-main ketika sholat, jadinya apa? Oke. Untuk apa sih sebenarnya kita sholatnya harus khusyuk? Untuk dapat pahala. Apa saya? Ya. Selain itu untuk apa lagi? Masuk surga.
Coba sini. Kayak mana caranya supaya sholat kita tidak lalai? Masuk masjid lebih awal. Oh, masuk masjid lebih awal. Terus? Siapa yang tahu ria? Ria, hah? Sombong. Sombong. Bisa jelaskan ria itu seperti apa? Sombong itu kayak mana? Terus? Orang yang kesusahan. Tidak membantu apa? Tidak membantu orang yang kesusahan. Oh, pernah nggak lihat orang seperti itu? Di mana? Di dekat rumah. Oh, caranya supaya tidak sombong gimana? Sebagian harta. Membagikan sebagian harta. Oh, pernah nggak kamu lakukan? Waktu kapan? Pas aku main ke rumah temen, Ji? kan aku bawa uang saku. Heeh. 5.000. Heeh. Terus aku lihat orang yang lagi jalan bawa kantong itu, terus aku kasih uang. Heeh. Bagaimana perasaanmu? Senang. Senang. Kalau yang diberi gimana rasanya? Senang. Senang juga. Oke. Mau tidak membeda-bedakan teman itu maksudnya gimana? Tidak membeli. Hmm. Hah? Tidak membeli. Tidak membuli. Terus apa meneh? Tidak mengejek. Tidak mengejek. Tidak merendah-rendahkan. Tidak apa? Merendah-rendahkan. Tidak merendah-rendahkan. Apalagi? Tidak sombong. Nggak sombong. Kira-kira kalau kita tidak membuli, tidak merendahkan teman, dan lain-lain, itu termasuk pengamalan surah Al-Ma'un ayat keberapa? 5. Ketiga, bunyinya apa? Ayat keberapa yo? Yang tidak membeda-bedakan teman, nggak sombong, nggak pamer, tidak ria. Yang tidak sombong. Termasuk pengamalan Al-Ma'un ayat keberapa? Hah? Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh, nggak sombong gitu. Bukannya alladzina hum yura'un. Ayat keberapa? 6. Ria itu apa sih? Ria, apa itu ria? Sombong. Sombong, terus apa meneh? Jadi surah Al-Maun ayat 6 dan 7 itu nyuruh kita ngapain? Tidak sombong. Hah? Tidak sombong. Tidak sombong. Hah? Memberikan Memberikan bantuan kepada siapa? orang yang memberikan. Oh gitu. Kira-kira apa aja yang dikasih? Uang. Apalagi selain uang? Makanan. Barang yang berguna itu apa aja sebenarnya? Beras. Terus? Sayuran. Apalagi? Terus Apalagi? Baju, terus? Celana. Pakaian, apalagi? Al-Ma'un artinya apa? Bantuan. Apa? Surah Al-Ma'un itu tentang apa sih? Barang yang barang yang Bantuan. Bantuan yang kayak mana, Mbak? sedekah. Sedekah. Terus apa lagi? Zakat. Apa yang diberikan? Barang apa? Beras, minyak, telur, terus apa namanya? Gula. Mbak Kanza,
Pernah nggak ngasih barang-barang itu? Kalau seandainya kita nggak kasih sembako orang yang susah, jadinya apa dia? Nggak makan. Terus? Terus apa? Pingsan. Bisa pingsan. Sakit perut. Oh, sakit perut. Kalau dia sakit, perasaanmu bagaimana? Sedih. Kasihan ya. Oh alah. Selain sembako, apalagi sih barang berguna itu? Selain uang, selain sembako, selain makanan apalagi? Selain minuman apalagi? Iya, doa apalagi? Bantuan. Oh gitu. Ciri-ciri orang yang harus kita kasih bantuan itu kayak mana aja? Orang miskin, anak yatim, Anak yatim. Iya, oh, rakyat Palestina. Gimana sih ciri-ciri orang butuhkan bantuan itu? Ciri-cirinya? Hah? nggak punya apa-apa, tinggal di gubuk, Oh, tinggal di gubuk, apalagi? di jalanan gitu. Atau di jalanan, apalagi? Tapi sesuai Apa nak? tidak bisa menafkahi keluarga. Oh, nggak bisa karena nggak ada kerjaan sih. Oh, gitu. Saat ini ada nggak orang yang miskin di daerah rumahmu? Banyak apa sedikit? Sedikit ya? Banyak. Kira-kira dekat nggak dari rumah? Hah? Apa? Soleh Rumahnya Soleh? Dekat rumah siapa? dekat rumah kelas 2. Iya. Terima kasih. Oh gitu. Terus gimana reaksi dia, sikapnya? Oh biasa aja. Coba, ada nggak orang yang lebih susah darimu di sekitar rumah? Di sekitar rumah ada ya? Ada yang nggak punya itu. Oh, anak piatu. Oh, terus Ya, kondisi anak itu sebelum orang tuanya kecelakaan dan sesudah kecelakaan gimana kondisinya? Dulu sebelum kecelakaan gimana dulu ekonomi keluarganya? Setelah ibunya nggak ada, tapi kan ayahnya masih kerja. Ada nggak orang susah dekat rumah? Perlu kita bantu. Siapa ya kira-kira yang mau kita berikan kepada dia? Siap nggak? Sembakoan, baju, apalagi? Oh gitu. Ada rencana nggak mau ngasih ke siapa? Kanza? Hah? Petani? Tetangga. Ada ya Mbak? Oke. Kira-kira kalau kita nggak mau bantu orang yang susah, ngasih makan orang miskin, nggak mau peduli sama mereka, kita termasuk golongan apa? orang yang sombong, Terus, orang yang sirik. apa hubungannya dengan surah Al-Ma'un? Tidak mau berbagi. Oh. Kalau kita ngasih orang miskin makanan, itu termasuk pengamalan Al-Ma'un surah yang ayat keberapa? Ayat 2 dan 3. Apa bunyinya? Apa bunyi lafalnya? Terus? Oh. Kira-kira ayat 2 dan 3 itu nyuruh kita ngapain?
Memberi makan siapa? Orang miskin apalagi? Hah? Enggak menghardik. Menghardik itu apa sih? Menghina. Menghardik itu apa, Mbak? Menghina. Terus apa lagi? Kalau menghardik anak yatim itu kayak mana aja? Seperti apa aja dia? Apa lagi? Sombong. Kalau bully gimana? Bully anak yatim gimana? Mengecek. Gimana? Mengecek. Mal, coba jelaskan apa aja sih menghardik itu? Mengecek. Menghina. Terus? Memukul. Menendang. Hah? Menendang. Apalagi? Oke, siapa yang pernah melihat anak yang dibully? Di mana lihatnya? Di sini aja kasihan. Itu anak yatim ya? Bukan. Kalau anak yatim yang dibully pernah nggak lihat? Di mana nak? Di sana Mak. Siswa sini ya? Yang bully itu siapa? Kelas 2. Siapa yang bully, sayang? Siapa yang bully? Cewek juga. Oh, bullynya gimana? Namanya Oh, perasaanmu gimana kalau dibully? Sedih. Mau nggak nanti bully orang lain? Enggak ya. Padahal nggak anak yatim ya, tapi suka dibully. Jadi kalau membuli itu bagus nggak? Kenapa kok anak yatim itu selalu mudah dibully? karena tidak membeli apa atau karena tidak membeli orang ya Nggak punya ayah. Emang kenapa ayahnya? Kenapa kok harus ada ayah dia nggak dibully? Hah? tidak ada yang membela. Tidak ada yang membelanya ya? Berarti peran kita di situ harusnya sebagai apa? Kan dia nggak ada yang membelanya kan? Harusnya siapa yang membela? Kita. Gimana cara membelanya kira-kira? Dengan tidak mengejek. Oh, nggak ngejek balik. Misalnya nih, lihat anak yatim ada yang dibully, ya kan? Perasaanmu bagaimana? Kalau sedih, Ada rasa apa gitu terhadap dia? Rasa sedih, terus kasihan. Terus apa yang kamu mau lakukan apa? nolong. Membela. Membelanya kayak mana caranya? Nasihati. Oke.